Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal di channel Zerici. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai termodinamika dan juga gelombang dalam pembelajaran fisika di kelas 11. Nantinya saya akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal dan juga melakukan beberapa praktik kecil mengenai termodinamika dan juga gelombang tentunya. Kira-kira seperti apa keseruannya? Mari kita lihat video berikut ini. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang panas yang bergerak. Mengapa bisa demikian? Karena kata termodinamika itu sendiri diambil dari dua kata yang berbeda dalam bahasa Yunani. Yang pertama ada thermos yang berarti panas, dan yang kedua adalah dinamik yang berarti gerak. Selanjutnya, termodinamika itu terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama ada hukum nol termodinamika yang berbunyi, jika dua sistem berada pada kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Yang kedua ada hukum 1 termodinamika. Hukum ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat dirubah ke bentuk energi lainnya. Kalor yang dihasilkan merupakan hasil dari energi dalam gas itu sendiri, ditambah usaha sistem, yang memiliki rumus Q sama dengan W tambah delta U. Nah, agar teman-teman semua lebih paham lagi mengenai hukum 1 termodinamika ini, mari kita selesaikan soal berikut ini. Di sini kita memiliki soal sejumlah kalori yang sama dengan 3000 Joule ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 2000 Joule pada sistem. Berapa besar perubahan energi dalam sistem? Di sini diketahui bahwa Q sama dengan 3000 Joule. Kemudian dilakukan kerja 2000 Joule pada sistem. Jadi W sama dengan negatif 2000 Joule. Mengapa negatif? Karena di sini sistem dilakukan kerja. Selanjutnya, ditanyakan berapa besar perubahan energi dalam sistem, atau delta U sama dengan berapa. Sampai sini, jika suatu sistem diberikan kalor, maka sistem tersebut dapat melakukan sebuah usaha. Dan tentunya, energi di dalamnya juga akan berubah. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu Q sama dengan W ditambah delta U. Di sini Q bermuatan positif karena sistemnya menerima kalor. Namun jika sistem melepaskan kalor, maka akan menjadi negatif. Lalu W sama dengan positif. Namun jika sistem menerima usaha, maka akan bermuatan negatif. Selanjutnya untuk delta U, jika energi naik akan bermuatan positif, lalu jika turun akan bermuatan negatif. Langsung saja kita masukkan Q sama dengan W ditambah delta U. Q-nya 3000 dan W sama dengan minus 2000 ditambah delta U. Delta U sama dengan 3000 ditambah 2000. Maka hasilnya adalah 5000 Joule. Di sini jawabannya adalah A. Selain itu, saya telah mencoba melakukan sebuah percobaan sederhana dengan menggunakan lilin dan gelas plastik untuk mengidentifikasi apakah ada hukum 1 termodinamika di sini. Di sini kita bisa melihat hasil pada gelas pertama. Gelasnya tentu saja akan berlubang pada saat dibakar, karena tidak ada energi atau sistem yang dapat mencegah gelas plastik tersebut berlubang. Selanjutnya, kita akan mencoba dengan menggunakan gelas plastik lain yang diisi oleh air. Kira-kira akan seperti apa? Sedangkan pada gelas ini tidak berlubang karena adanya sistem yang membuktikan bahwa adanya hukum 1 termodinamika. Dan yang terakhir ada hukum 2 termodinamika. Hukum ini berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak mengalir secara spontan tanpa usaha. Selanjutnya ada gelombang. Jadi apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat.
gelombang memindahkan energi tanpa memindahkan partikel secara permanen. Artinya, partikel hanya bergerak di sekitar titik keseimbangan. Lalu, gelombang terbagi dalam 3 klasifikasi berbeda. Yang pertama, berdasarkan media perambatannya, yaitu gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh, seperti gelombang tali atau gelombang bunyi. Lalu ada gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium, contohnya seperti cahaya dan gelombang radio. Yang kedua, berdasarkan arah rambatnya, yaitu gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getar, dan juga gelombang longitudinal yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Yang ketiga, berdasarkan posisi gelombang, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau gelombang stasioner. Nah, selain itu ada yang namanya besaran gelombang yang terbagi menjadi beberapa kategori lagi. Yang pertama, ada amplitudo yang ditandai dengan huruf A kapital, yaitu jarak maksimum dari titik keseimbangan. Yang kedua, ada frekuensi yang ditandai dengan huruf F kecil, yang merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap detiknya. Yang satuannya merupakan hertz. Selain itu ada periode, dilambangkan dengan huruf T kapital, yaitu waktu untuk menempuh satu gelombang penuh. Lalu ada panjang gelombang atau lambda yang ditandai dengan tanda ini, yaitu jarak satu siklus penuh gelombang. Dan ada cepat rambat gelombang yang ditandai dengan huruf V kecil, yang merupakan kecepatan rambat gelombang dalam medium. Sebetulnya masih banyak sekali hal menarik tentang gelombang yang belum sempat kita telusuri bersama. Karena durasi video ini sudah cukup panjang, yuk kita jadikan pembahasan lanjutannya di video terpisah saja. Teman-teman bisa melanjutkannya dengan menonton seri berikutnya atau tulis di kolom komentar jika ada topik gelombang tertentu yang ingin dibahas lebih lanjut. Nanti saya akan menyiapkan videonya khusus untuk kalian. Tapi jangan kemana-mana dulu, sebelum video ini ditutup, saya telah menyiapkan salah satu contoh soal mengenai gelombang untuk kita kerjakan bersama. Penasaran? Mari kita lihat scene berikut ini. Nah, di sini kita memiliki soal sebagai berikut. Sebuah gelombang transversal bergetar sebanyak 960 kali setiap menit, atau F sama dengan 960 RPM, rotation per menit, dan merambat dengan kecepatan 40 meter per second. Maka panjang gelombangnya adalah, yang pertama diketahui bahwa N adalah 960 kali getaran. Lalu T sama dengan 1 menit atau 60 sekon. Lamanya getaran di 1 menit adalah 60 sekon. Dan ada V atau cepat rambat gelombang adalah 40 meter per sekon. Di sini yang ditanyakan adalah lambdanya atau panjang gelombangnya. Maka di sini diperoleh rumus F sama dengan N per T. Maka frekuensi gelombang sama dengan 960 dibagi 60, yang hasilnya 16 Hz. Lalu kita menggunakan rumus cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F. V-nya 40 sama dengan lambda dikali 16. Maka pengerjaannya seperti ini. Lambda sama dengan 2,5 meter. Karena di sini dipindah-ruaskan menjadi dibagi. 40 dibagi 16 hasilnya 2,5. Nah, jadi itu tadi pembahasan singkat kita mengenai termodinamika dan juga gelombang. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari sendiri di Google atau menggunakan ChatGPT. Karena tidak ada alasan untuk tidak belajar di era modern ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.